Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk yang tetap hadir dan insya Allah malam hari ini kita akan live sekitar 1 menit lagi dengan Bapak ya Zainud Tauhid. Beliau adalah Wakil Menteri Agama dan beliau juga Wakil Ketua MUI yang akan banyak bercerita tentang fatwa-fatwa MUI lah. Jadi untuk teman-teman semua di sini nanti jangan lupa untuk standby, untuk tetap nonton, dan kalau seandainya ada pertanyaan boleh banget kita tunggu. Oke, siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Faldo? Sehat? Sehat, pagi sehat Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Aduh, mohon maaf sekali nih Pak, kita mengganggu waktunya. Kalau soalnya ini udah hari ke-18 Pak. 18 kita bikin kayak gini dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat lah Pak. Karena kan saat pandemi ini kreativitas muncul ya Pak. Iya, itulah kadang-kadang kita ini muncul kreativitas itu di saat-saat terjepit begitu. Saya kira ini satu inisiatif yang luar biasa dan saya kira banyak manfaatnya, Bang Faldo. Siap Pak. Mohon izin Pak Kiai, kalau seandainya kan banyak nih Pak orang sedang rusuh sama pandemi ini gitu. Iya. Nah, apakah ini juga sudah ada di zaman Rasul dulu mungkin atau di zaman nabi-nabi sebelumnya Pak? Agar jadi pelajaran buat kita mungkin Pak. Ya, kalau dalam sejarah saya kira wabah penyakit seperti yang sekarang ini sudah sering terjadi ya. Bahkan pada zaman Rasulullah juga pernah ada. Maka Rasul pernah menyampaikan dalam hadisnya bahwa ketika kamu mendengar di satu tempat ada wabah atau taun itu ya, Anda tidak boleh menuju ke daerah tersebut, atau kalau misalnya itu kejadiannya di daerah kita nggak boleh keluar dari daerah kita begitu. Jadi itu begitu. Sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah begitu. Bahkan ketika Sayyidina Umar dalam sebuah perjalanan ke Syam ya, itu juga pernah kejadian itu dan beliau diperingatkan oleh sahabat yang lain, diingatkan bahwa di Syam sekarang ini sedang terjadi wabah taun ya. Untuk itu beliau diminta untuk mempertimbangkan datang atau berkunjung ke Syam. Di saat itu terjadi perdebatan, tapi pada akhirnya kemudian sahabat Umar memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Sempat diprotes oleh sahabat yang mendukung agar tetap melanjutkan, karena dianggap bahwa Sayyidina Umar menghindari takdir. Jadi ada satu pendapat bahwa kalau sudah ditakdirkan meninggal di sana itu takdir kan begitu. Ini satu madhab yang disebut dengan madhab Jabariyah atau fatalistik ya. Tapi apa jawaban Sayyidina Umar? Beliau menyampaikan benar, saya menjauhi takdir tapi menuju takdir yang lain begitu. Karena kita menghindari musibah, menghindari malapetaka itu juga hakikatnya kita menuju takdir Allah yang lebih baik. Baik. Berarti waktu itu Khalifah Umar aja berusaha menghindar gitu ya Pak ya? Iya, menghindar. Itu seorang khalifah, apalagi seorang masyarakat biasa gitu. Iya, begitu Bang Faldo. Baik. Nah, karena belakangan kan memang begitu Pak. Maksudnya banyak juga yang kita lihat di media sosial, ya sudahlah, kematian itu datang dari Allah kata dia kan, ya kan? Kita ini corona nggak corona gitu kan, ngapain kita pusing-pusing katanya Pak Kiai.
Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi ini ya Pak, jadi catatan untuk kita masyarakat dan termasuk saya Iya, pribadi Pak, iya, yang betul. seringkali mengabaikan hal-hal seperti ini. Mungkin nggak corona Pak, mungkin kawan-kawan yang lain. Merokok juga udah dibilang membunuh, tetap aja dieksekusi Pak. Ya, merokok, ya saya kira habais atau penyakit-penyakit yang lain seringkali kita lebih menyukai daripada kita menghindari begitu ya. Padahal Siap, itu sudah jelas tingkat madaratnya ya. Tingkat siap, oke. madaratnya sudah sangat kelihatan begitu. Baik. Dan kalau kami boleh bertanya Pak Kiai, kemarin MUI. Jangan panggil Kiai dong, Bang. Bapak apa nih saya panggilnya nih enaknya Pak? Ah, Bapak aja. Bapak, mau Zainut Pak? aja atau Oh Mas nggak jangan apa-apa. Pak. Iyalah. Saya ikut yang Bapak minta aja. Kalau Ah, seandainya sekarang Pak, sekarang kan kemarin MUI mengeluarkan beberapa fatwa gitu ya, terkait corona ini. Ada yang tentang ya, sholat Jumat, ada ya, yang juga mudik gitu. Mungkin bisa ya, ya. dijelaskan Pak agar Ya, yang orang-orang bisa pertama tahu. terkait dengan fatwa nomor 14 ya tahun 2020 itu fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 ya. Iya, Pak. Dalam fatwa tersebut substansinya begini, bahwa setiap manusia, setiap orang itu kan wajib melakukan ikhtiar ya, menjaga kesehatan yang ada dalam dirinya serta menghindari setiap hal yang dapat menimbulkan apa itu malapetaka ya, atau terpapar ya COVID-19 ini. Itu kita punya tujuan, punya langkah-langkah untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar. Nah, di dalam fatwa nomor 14 tahun 2020 itu mengatur yang pertama, kalau misalnya orang itu sudah terpapar atau sakit ya, terkena virus corona, itu dia tidak boleh melakukan kegiatan bersama-sama dengan masyarakat. Dia harus mengisolasi diri. Termasuk juga dia dilarang untuk sholat, melaksanakan sholat sholat Jumat misalnya ya, sholat Jumat. Padahal sholat Jumat itu wajib, tapi karena sholat Jumat itu dilaksanakan dengan berjamaah begitu, dikhawatirkan penyakit dia itu menularkan kepada yang lain, itu dia dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat dan dia mengganti dengan sholat duhur di rumah. Itu bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sehat ada 3 ketentuan. Kalau dia berada di satu kawasan yang terkendali COVID-19 ini, dia boleh melaksanakan sholat Jumat. Itu yang pertama. Kalau dia berada dalam satu kawasan yang tingkat terpaparnya tinggi atau sangat tinggi, dia boleh tidak melaksanakan sholat Jumat dan mengganti dengan sholat zuhur. Nah, yang ketiga, bagi seseorang yang berada di satu wilayah yang sudah terjangkit wabah yang begitu dahsyat, dia dilarang untuk sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat di situ. Dan dia mengganti dengan sholat duhur. Jadi itu ketentuan-ketentuan yang ada. Sekarang berkembang hari kemarin karena sudah 3 kali tidak sholat Jumat ya Bang Faldo ya. Iya Pak, orang jadi takut kan dikiranya keluar takut dari Islam ini Pak. Karena memang ada ancaman di dalam hadis bagi siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, itu pertama diancam dia termasuk golongan orang munafikin. Iya. Yang kedua juga diancam dia tertutup hatinya atau dikunci gitu ya, hatinya dari rahmat Allah gitu. Nah, itu berlaku bagi orang yang pertama ingkar terhadap perintah Allah.
hadis itu yang memang dia tidak ada niat untuk melaksanakan sholat Jumat, dia ingkar begitu. Yang kedua, bagi orang yang ya malas ya. Memang nggak sholat aja, Pak. Tidak sholat gitu ya. Jangan-jangan nih yang ribut-ribut ini selama ini nggak sholat, pas corona hitung pertama lagi. Nah, bagi orang yang ada uzur ya, uzur itu artinya uzur syar'i ya, uzur syar'i itu artinya satu alasan yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan sesuatu kewajiban karena ada uzur. Uzur syar'inya itu banyak. Ada kalanya sakit misalnya. Orang yang sakit itu boleh nggak sholat Jumat. Atau safar, pepergian itu juga boleh. Atau kalau misalnya ada kekhawatiran, ya ada ancaman terhadap jiwanya, ancaman terhadap harta bendanya, ya itu juga boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu ada uzur. Kalau ada uzur, tadi yang disebutkan ancaman dalam hadis itu bukan tidak berlaku, tapi tidak mengenai orang yang kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Begitu. Baik. Dan itu diganti dengan sholat zuhur bukannya, Pak ya? Ya harus diganti dengan sholat zuhur di rumah ya. Jangan sampai nggak sholat zuhur juga gitu loh. Ada satu kejadian kemarin, Bang Faldo. Kejadiannya di Istiqlal ini aneh ya. Dilarang saya sholat tahu, Jumat. Orang sudah datang ke masjid. Betul. Tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi dia berjamaah sholat zuhur. Nah ini kan, aduh, salah kaprah gitu dalam memahami fatwa ini. Ya harusnya yang dilarang itu terjadinya kerumunan, ya, yang itu dikhawatirkan bisa menimbulkan transmisi ya, penyebaran penyakit dari seseorang kepada orang lain, karena terjadinya penyebaran virus itu salah satunya ada kontak ya, makanya kita kan dianjurkan untuk melakukan menjaga jarak aman. Itu sesungguhnya di situ menjaga jarak amannya, bukan datang ke masjidnya. Gitu Bang Faldo. Siap Pak, mohon izin. Ada yang bertanya juga nih Pak lewat DM, bagaimana ya Bang, saya mau umroh, orang tua saya mau berangkat haji nih tahun ini, jadwalnya misalnya. Itu bagaimana ya Pak kira-kira? Karena kan memang banyak juga orang yang biasanya umroh di Ramadan atau bulan haji setelah itu. Iya, untuk kegiatan umroh sejak 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, ketika Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menyatakan bahwa Masjidil Haram atau juga Tanah Haramain dan juga seluruh wilayah Arab tertutup ya untuk kedatangan jamaah umroh. Saat itu memang kegiatan umroh sudah tidak boleh dilaksanakan. Memang saat itu ada kejadian ya, pertama jamaah yang sudah berangkat yang dia berada di negara ketiga, karena dia transit ya sebelum menuju ke Jeddah atau ke Makkah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang sudah langsung ke Jeddah. Nah, terhadap dua-duanya, yang pertama yang sudah berada di negara ketiga karena transit, itu harus kembali, nggak boleh masuk. Sementara yang sudah tiba di Tanah Suci dipersilakan, tapi setelah itu harus kembali ke Indonesia. Alhamdulillah Kementerian Agama dalam menyikapi ya masalah ini bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah dengan berbagai pihak, dengan penerbangan, dengan pihak travel dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah seluruh jamaah sudah kembali. Nah, yang ke depan ini Bang Faldo, memang kami menghadapi satu antisipasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang rencananya pemberangkatan kloter pertama itu tanggal 25 atau 26 Juni ya.
Nah, kalau sampai kemudian wabah corona ini tidak selesai, ini kemungkinan ya kita harus berpikir dengan antisipatif ya terkait masalah itu. Nah, dalam hal ini memang sudah ada peringatan dari Kementerian Haji dan Umroh ya, Kerajaan Arab Saudi. Pertama, meminta kepada seluruh negara-negara ya, termasuk Indonesia, untuk tidak melakukan pembayaran kontrak pelayanan haji. Itu yang dilarang. Sampai ada ketentuan yang pasti dari kementerian atau dari Kerajaan Arab Saudi. Jadi yang dilarang itu adalah pembayaran kontrak. Untuk itu kami melakukan dua opsi. Opsi yang pertama, kami tetap melakukan persiapan-persiapan untuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Sudah 2 bulan lebih, tim dari Kementerian Agama itu berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan penyiapan pelaksanaan ya, teknis ya, misalnya terkait dengan akomodasinya, terkait dengan cateringnya, transportasi ya, dan sebagainya. Dan alhamdulillah untuk persiapan itu semuanya hampir selesai ya, tinggal pembayaran saja. Oh, jadi kalau seandainya tiba-tiba virus corona ini selesai dan mereda, untuk pelaksanaan udah siap gitu ya Pak? Iya, itu opsi yang pertama. Tapi mitigasi yang kedua, kami juga harus berpikir menyiapkan langkah-langkah yang baik untuk bagaimana kalau seandainya ya virus corona ini sampai menjelang pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji itu belum selesai, ya memang akan dilakukan pembatalan, dan untuk itu bagi jamaah ya uang yang setor untuk pelunasan itu akan dikembalikan. Baik. Ya, baik. Jadi memang ini kami terus mencermati perkembangan yang terjadi yang di kerajaan di Tanah Suci ya. Kami terus melakukan komunikasi ya, membangun terus ya meminta perkembangan dengan tim kami di Tanah Suci untuk betul-betul kami melakukan persiapan yang sebaik-baiknya. Oke, apakah apakah pernah ada ini Pak, haji itu batal dalam setahun itu sebelum-sebelumnya? Dalam catatan sejarah pernah ada. Ya, pernah ada dilakukan larangan oleh pemerintah Arab Saudi untuk tidak diselenggarakan ibadah haji ya. Itu pernah terjadi. Ya? Bahkan itu beberapa kali. Oh, beberapa kali. Ya, berarti sudah kali. Pernah ada. Saya lupa tahun-tahunnya ya. Iya. Sudah pernah ada. Itu apakah itu karena pandemi juga Pak, atau mungkin ada alasan lain, mungkin perang atau? Iya, ada alasan pandemi ya, ada alasan pandemi, ada juga alasan lain. Bahkan Rasulullah juga pernah membatalkan berangkat haji itu karena memang kondisinya tidak aman di Mekah pada saat itu. Di Mekah waktu itu. Betul. Iya, Rasulullah pernah membatalkan untuk tidak berangkat. Baru tahun berikutnya Rasulullah itu juga berangkat. Berarti memang sebenarnya kata-kata keamanan ini yang penting bagi kita untuk diresapi secara Pak ya, bukan berarti kita menyerahkan takdir ke Allah gitu, tapi Allah juga mau kita tuh merasa aman gitu. Iya, jadi makanya Mas Faldo atau Bang Faldo, salah satu syarat untuk kita melaksanakan ibadah haji itu kan ketentuan istitoah. Istitoah itu tidak hanya pada aspek biaya saja ya, kita mampu biaya saja, tapi juga pada faktor keamanan ya, keamanan jiwa, keamanan lain-lain ya. Saya kira itu juga bagian dari istitoah yang
ditentukan dalam ketentuan agama begitu. Jadi memang Islam ini terkait dengan menjaga keamanan jiwa itu kan bagian dari perintah agama. Ya, ada 5 hal pokok yang menjadi kewajiban kita atau al-dawratul khamsah itu. Yang pertama adalah hifdzuddin, ya, menjaga agama. Kemudian hifdzul mal, ya, itu menjaga harta benda. Kemudian hifdzul nafs, ya, menjaga jiwa. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang terakhir adalah hifdzul akal, menjaga akal pikiran. Itu juga bagian dari perintah agama. Nah, dalam kaitan ini terkait dengan virus corona, hifdzun nafs itu menjadi sangat penting untuk menjaga keselamatan jiwa kita begitu. Iya betul Pak. Soalnya kadang-kadang nggak tahu Pak. Kalau saya dari dulu, kalau seandainya ada namanya rukhsah, ada keringanan, itu tuh bagi saya adalah sebuah berkah Pak. Karena kan itu Allah ngasih hadiah gitu loh ya. Hadiah kok nggak diambil, ya Allah, masih aja ngotot gitu loh. Ya kan? Enggak, kadang-kadang kita ini merasa super gitu ya. Iya gitu. Padahal Allah memerintahkan, ya, beribadahlah kita semampu kita, ya, biqadri mastata'tum gitu. Sesuai dengan kemampuan kita, nggak perlu harus kemudian kita memaksakan sesuatu hal yang tidak mungkin, ya, kita melakukan untuk itu. Ya, Allah sendiri sesungguhnya agama ini memudahkan, ya, untuk umat manusia gitu. Jangan bikin susah lagi gitu. Iya. Kadang-kadang kan kalau saya melihat fatwa-fatwanya malah, saya awalnya khawatir tuh Pak waktu sholat Jumat. Keluar fatwa. Terus baca juga zaman Rasul begini. Alhamdulillah aman nih, saya bilang kan. Terus mudik juga nih kan, mau mudik nih Pak, misalnya kan orang tua di kampung gitu kan. Iya. Itu gimana juga tuh Pak mudik Pak? Mudik kemarin udah dikeluarin juga? Kalau mudik memang Bapak Wakil Presiden, ya, kemarin ketika ada telekonferensi dengan Gubernur Jawa Barat itu minta untuk kepada MUI gitu, ya, supaya dikeluarkan fatwa mudik gitu, ya. MUI sendiri sampai sekarang sedang mendiskusikan, membahas apakah mudik terkait dengan hal ini juga harus diatur dalam fatwa gitu, ya, karena tidak semua masalah ini itu harus diselesaikan dengan fatwa. Iya. Kalau jadi apa-apa pakai fatwa. Jadi misalnya begini, harusnya kita bisa membuat kias, ya. Kias itu artinya perbandingan. Sholat Jumat itu kan kewajiban gitu, ya. Perintahnya kan wajib itu kan. Iya betul. Itu saja kalau misalnya menimbulkan madarat, baik madarat pada diri kita maupun madarat kepada orang lain, itu saja dilarang begitu. Apalagi mudik yang sifatnya sunat kan gitu. Iya, nggak dosa nggak pulang Pak. Nggak pulang juga nggak dosa. Ya, silaturahmi sekarang ini bisa dengan seperti ini, saya dengan Bang Faldo bisa komunikasi di era serba canggih ini, kita bisa melakukan silaturahmi dengan berbagai cara, ya. Jadi kalau itu bisa dijadikan kias, sesungguhnya ya itu yang namanya kias aulawi, artinya membandingkan sesuatu hal yang kedudukan hukumnya lebih tinggi. Apa tadi sholat Jumat misalnya, itu saja boleh untuk kita tidak lakukan. Tapi ya lagi-lagi ini persoalan emosional kita, ya. Kalau tidak pulang rasanya kita belum lebaran gitu. Gitu. Apalagi sudah dikurung begini Pak, kadang-kadang kita juga banyak di rumah gitu. Iya kan. Coba Bang Faldo saja kan akhirnya dengan kreativitas membuat seperti ini, ya. Orang yang seperti Bang Faldo yang tingkat mobilitasnya tinggi itu tersiksa juga kan. Iya Pak, tapi begini, kita mensikapi musibah ini harus, ya, pertama menempatkan bahwa musibah ini boleh jadi ya ini adalah ujian dari Allah kan.
Siapa? Ya, ujian dari Allah. Kemudian yang kedua ya ini peringatan dari Allah. Mungkin selama ini kita juga ada alpanya gitu ya. Nah, yang mudah-mudahan tidak terjadi bahwa musibah ini adalah azab dari Allah ya. Sebagai orang beriman ya kita harus menempatkan musibah ini dengan perasaan yang positive thinking ya. Kita harus husnudzon kepada Allah bahwa pasti akan ada hikmahnya begitu. Hikmahnya saya bisa berjumpa dengan Bang Faldo malam ini. Siapa? Mudah-mudahan. Pak, mohon izin nih Pak, ini ada pertanyaan dari netizen. Dari tadi kan lewat-lewat terus gitu Pak. Nah, kan ada komentarnya. Jadi pada nanya, Pak, mau tanya Pak, untuk Ramadan ini bagaimana Pak? Ini kita mau tarawih katanya tadi itu. Iya. Dalam waktu dekat ini ada event-event keagamaan yang saya kira perlu kita juga antisipasi ya. Yang pertama, kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Dalam bulan suci Ramadan itu ada aktivitas keagamaan yang sangat sakral dan juga biasanya menimbulkan kegairahan beragama yang luar biasa. Ya, ada sholat tarawih berjamaah ya. Biasanya pada bulan Ramadan ini masjid itu penuh itu. Iya ya, Pak. Di awal semakin lama semakin maju. Maju staffnya. Ya. Di awal. Ya di awal itu penuh pasti sampai nggak muat itu sampai itu karena kegairahan beragama itu yang luar biasa. Nah ini juga saya kira dalam kondisi seperti itu, kalau seandainya mudah-mudahan sudah selesai ya wabah corona ini, tapi oleh banyak ahli ya diramalkan ya baru selesai itu bulan Agustus ya. Nah, tapi mudah-mudahan Allah mengangkat ya. Nah kalau ada tadi saya katakan ada kegiatan sholat tarawih berjamaah, ada buka puasa bersama, bukber ini juga wah sahur dari mana-mana kan menjadi mode juga kan sekarang ini. Ada juga peringatan Nuzul Quran ya. Biasanya juga Pak. Nah, itikaf di masjid ya, Masya Allah ya, memang itu bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam semuanya seluruh dunia ya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya ya virus wabah corona ini belum selesai ya harus anjuran pemerintah untuk kita melaksanakan ibadah di rumah ya. Kemudian ya kita bekerja dari rumah ya. Saya kira ini harus ditaati karena apa? Lagi-lagi kembali kepada keamanan dan keselamatan jiwa kita, keselamatan jiwa keluarga kita, saudara kita. Baik Pak. Soalnya kemarin kan... Boleh saya minum Bang Faldo ya? Silakan Pak. Masa nggak boleh Pak? Soalnya ya. Kemarin kan Pak, Perdana Menteri Singapura waktu memberikan pidato juga mengapresiasi langkah Muslim yang ada di sana gitu loh Pak. Iya. Dia berterima kasih sekali kepada Muslim yang ada di Singapura yang terpaksa kata dia. Terpaksa merubah cara beribadahnya, terpaksa tidak ke sana kemari kata dia untuk demi menekan pandemi ini kata dia. Iya, betul. Berkali-kali dia bilang thanks to Muslim gitu. Tapi ya mudah-mudahan itu juga bisa jadi pelajaran buat kita ya Pak. Iya, betul. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak, mohon izin dari netizen, boleh ya Pak? Boleh. Ini pengajian ini lama-lama bakal online juga nih Pak kayaknya Pak. Pak, mohon izin, lingkup apa saja sih yang bisa difatwakan oleh MUI? Atau semua lingkup? Karena Islam melingkupi segala sesuatu. Gitu ya? Jadi begini, dalam mekanisme pembahasan fatwa di MUI itu, jadi fatwa itu sebenarnya kan merupakan jawaban dari persoalan-persoalan. Ya. Makanya sebenarnya fatwa itu dikeluarkan kalau misalnya ada pertanyaan.
ada pertanyaan itu, boleh pertanyaan itu dari masyarakat atau juga dari pemerintah. Oh, siap. Ya. Atau juga fatwa itu memang sebuah kebutuhan ya untuk menjawab, menanggapi berbagai persoalan meskipun tidak ada permohonan untuk fatwa. Ya. Nah, kemudian tadi lingkupnya siapa yang membutuhkan fatwa? Tadi saya katakan ada masyarakat, ada juga pemerintah. Pemerintah juga seringkali meminta fatwa kepada MUI. Bahkan satu-satunya ya mungkin lembaga keagamaan yang mendapatkan mandat, Bang Faldo, oleh undang-undang itu MUI. Betul. Misalnya yang pertama Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Betul. Itu ketentuan fatwa yang terkait dengan kehalalan produk itu MUI. Undang-Undang nomor 33 tahun 2017 kalau tidak salah. Itu mandat dari undang-undang atau undang-undang perbankan syariah. Begitu juga bahwa produk-produk keuangan syariah itu juga dikeluarkan oleh MUI. Artinya apa? Permintaan fatwa itu dimintakan oleh pemerintah dan itu atas mandat dari undang-undang. Juga misalnya kepolisian misalnya untuk menelusuri aliran-aliran keagamaan yang dianggap dalam tanda petik ya menyimpang, itu juga biasanya minta fatwa ke MUI. Atas dasar itulah kemudian kepolisian menetapkan bahwa aliran ini menyimpang atau tidak menyimpang. Itu kalau tadi permintaan dari lembaga-lembaga pemerintah. Ada juga permintaan itu dari masyarakat. Ya tadi banyak masalah-masalah ya, banyak masalah-masalah begitu. Nah, apa saja yang dibahas? Ya tentunya sepanjang hal itu menyangkut persoalan hukum agama ya, pasti kita akan memberikan respon, tanggapan ya terhadap masalah itu. Ya, jadi banyak yang sudah dikeluarkan fatwa oleh MUI ya, baik tentang sosial kemasyarakatan maupun juga tadi ada produk-produk keuangan syariah, ada produk-produk kehalalan sebuah produk ya, sebuah makanan misalnya, itu sudah banyak. Begitu Bang Faldo. Baik. Udah nggak kerasa Pak, udah 30 menit nih Pak, kita ternyata berjalan. Saya terima kasih sekali nih Pak atas kesempatannya. Mungkin sebelum kita tutup, kita minta mungkin sedikit nasihat, tausiah, atau apapun lah dari Bapak untuk teman-teman yang yang butuh nasihat. Mungkin ada juga nih tadi pertanyaan terakhir baru masuk, kalau meninggal dikuburkan secara corona itu gimana? Ya, itu lagi rame juga tuh Pak Kiai. Iya, begini saya kira terpancing masyarakat Pak, sorry, di dalam Pak, ada pertanyaan lagi nih. Apa? Iya itu meninggal dikuburkan secara corona itu Pak. Jadi begini, sekarang ini banyak viral ya terjadinya penolakan masyarakat terhadap penguburan mayat yang terpapar virus corona. Ya, saya mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain ya yang ketika dia meninggal dunia itu yang pertama ya memandikan ya, kemudian mengkafankan ya, kemudian mensalatkan dan mengkebumikan ya, menguburkan kan gitu. Nah, bagaimana terhadap orang yang terpapar virus corona? Dalam hari ini Majelis Ulama Indonesia dengan secara jelas memberikan panduan bahwa pengurusan jenazah atau tajhizul janaiz terhadap mayat yang terpapar virus corona itu harus ditangani secara medis ya, dengan prosedur ya, dengan protokol medis yang ketat begitu ya. Tentunya tidak kemudian melanggar ketentuan-ketentuan syariahnya ya. Jadi dalam hal ini
masyarakat ya diimbau ya bahwa pertama menguburkan jenazah ya saudara kita yang muslim itu menjadi kewajiban atau fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya ya kalau seandainya tidak ada satupun orang yang mengebumikan itu seluruh kaum yang ada di daerah situ dosa semuanya begitu. Tapi kalau sudah ada itu menggugurkan kewajiban kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ada empati. Ada rasa welas asih, kasihan terhadap orang yang ditimpa musibah. Betapa sedihnya ya keluarga kita yang sudah meninggal, ya meninggalnya juga karena terkena virus corona. Meskipun di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa orang yang meninggal karena wabah, termasuk wabah virus corona, itu matinya adalah syahid. Syahid, ya. Betul. Ya, artinya dia mendapatkan pahala surga oleh Allah. Nah, untuk itu ya kita harus ada empati sebagai orang yang masih hidup untuk menghormati kepada yang meninggal. Dan juga menghormati kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dengan bagaimana? Ya kita harus ya melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang hidup tadi mengebumikan. Jangan sampai kemudian ada penolakan. Karena apa? Kita yakin bahwa protokol terkait dengan pemulasaraan jenazah itu sudah dilakukan begitu ketat ya. Betul. Ya, di samping dia sudah dilakukan dengan cara yang apa? Keamanannya juga sudah ya dibungkus dengan plastik yang tidak dimungkinkan cairan itu keluar gitu kan. Kemudian juga harus dikebumikan dengan ukuran kedalaman yang dalam ya, berapa meter gitu ya. Kemudian juga harus ditaruh dalam kotak peti gitu ya, sehingga keamanan untuk terjadinya penularan itu sangat kecil lah, sangat kecil. Ya, dan ini saya kira tenaga medis ya, pemerintah harus memberikan penjelasan. Di samping kami dari MUI juga beberapa kali ya menyampaikan informasi, ya, menyampaikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan hal masalah ini. Jadi dalam menyikapi masalah ini kita tidak boleh berlebihan lah ya. Kemudian juga misalnya terhadap orang yang sudah sembuh juga harus kita terima dengan baik. Karena mereka sudah dinyatakan sembuh. Jangan sampai kemudian dikucilkan ya. Kemarin terhadap tenaga medis kita, ya ada yang sampai kemudian ditolak untuk pulang ke kampungnya, ke rumahnya. Ya karena apa? Ya dikhawatirkan dia bisa tertular, menularkan virus corona kepada tetangganya. Saya kira hal-hal seperti ini kita harus dewasa ya, kemudian juga jangan bersikap yang berlebihan ya. Kembalikan semuanya kepada ketentuan yang ada, baik ketentuan protokol medisnya maupun ketentuan syariahnya. Kira itu Bang Faldo. Baik, terima kasih Pak Zainul Tauhid atas banyak sih Pak. Saya nyatet dan saya kayak gini ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan saya juga Pak, ngadepin teman-teman netizen atau yang di WA grup kan ahli-ahli pengetikan teks semua gitu kan. Nah, yang penting lagi Bang Faldo, yang penting lagi saya kira ya, dalam situasi musibah seperti ini ya, mari kita galang persaudaraan ya, empati kita kepada semuanya ya. Jangan sampai kemudian justru memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan jahat. Misalnya menebarkan hoax ya. Menebarkan informasi-informasi yang tidak benar, menakut-nakutin. Masya Allah ya, saya kira saatnya kita menghadapi justru di saat seperti ini kita harus bersatu ya Pak? Iya, saatnya kita bersatu, saling menguatkan, saling menolong. Dan juga mari kita jadikan wabah ini sebagai untuk mengintrospeksi diri kita, mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Saya kira itu, terima kasih.
Siap, makasih Pak Zainud Tauhid, Wakil Menteri Agama, Wakil Ketua MUI, adalah orang yang berbagi Aduh. malam hari ini. Mohon izin ya Makasih, Pak, makasih. untuk Makasih, Pak yang Faldo. Makasih. apa, ini mungkin insya Allah rekamannya kita upload di YouTube. Untuk yang kelewatan mungkin nanti bisa tetap merujuk ke sini, biar jadi catatan untuk kita semua. Makasih Bang Faldo, makasih kesempatan yang diberikan ya. Mudah-mudahan kita semuanya segera Sehat bisa keluar dari kesulitan ini. Makasih Amin, banyak. Pak. Insya Allah setelah kesulitan ada kemudahan kan Pak? Amin, 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 amin. Bang Faldo, makasih. Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Ini merupakan hari ke-18. Tadi keren banget sih menurut saya banyak nyatet, saya dapat banyak pelajaran dari Pak Zainud, Wakil Menteri Agama dan Wakil Ketua MUI. Dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk besok malam kita akan datang hadir bareng kita adalah dari kitabisa.com.